Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak terasa dalam kajian Al-A'raf ini kita sudah sampai kepada ayat yang boleh dikatakan bab awal yang utama tentang surat Al-A'raf ini, yang berakhir nanti insya Allah sampai ayat 53, di mana pada ayat pertama sampai dengan ayat 53 ini itu mengisahkan tentang siapa kita umat manusia dan apa yang harus diwaspadai oleh manusia dalam menjalankan kehidupan mereka, dan bagaimana keadaan mereka dalam kehidupan mereka di dunia dan nasib mereka nanti di akhirat, ketika apa yang mereka perbuat di dunia semua ternyata akan ada pertanggungjawaban. Sedangkan ayat yang ke-53, ayat yang ke-54 maksud saya ke depan, itu insya Allah temanya agak sedikit berubah, yaitu kita akan membicarakan tentang bagaimana Allah berbicara tentang alam semesta ini, sesuatu yang di sisi atau di lingkungan kita manusia. Kalau kemarin sampai 53 ini insya Allah yang kita akan bahas boleh dikatakan lebih banyak berbicara tentang kita manusianya. Kita awali dari ayat yang ke-47 ya. Di dalam ayat ke-47 di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Dan ingatlah ketika terjadi sedemikian rupa pandangan mereka ashabul a'raf, yaitu orang-orang yang ada di tempat yang sangat tinggi ya, belum bisa masuk ke dalam surga, tapi mereka tidak masuk ke dalam neraka ya. Maka ketika pandangan mereka dialihkan ya, ditolehkan melihat kepada penduduk neraka, nah itu pengertian surifat absaruhum ya. Mereka diarahkan menoleh kepada penduduk neraka, maka yang terjadi adalah ya, dikatakan di situ qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan kami termasuk mereka yang ada di dalam neraka itu ya, bersama dengan orang-orang yang zalim tersebut ya. Jadi mereka berharap kepada Allah agar jangan sampai benar-benar Allah masukkan ke dalam siksa api neraka. Sedangkan kemarin pada ayat yang sebelumnya, ketika mereka diarahkan pandangannya, diajak menoleh kepada kehidupan penduduk surga, mereka sangat sekali berkeinginan untuk bisa hadir atau masuk di dalamnya dan menjadi bahagian yang termasuk di dalamnya, tapi mereka masih belum bisa ya. Itu di ayat 46 disebutkan lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum bisa masuk meskipun keinginan mereka begitu kuat ya. Mereka sangat ingin untuk masuk ke dalam surga tersebut. Nah, di ayat 47 ini kebalikannya ya. Diarahkan ke neraka, mereka memohon perlindungan kepada Allah agar tidak termasuk penghuni neraka. Kemudian pada ayat ke-48 Allah mengatakan wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wa nada ashabul a'raf ya, maksudnya adalah orang-orang yang ada di atas itu ashabul a'raf ya, ada beberapa orang di antara mereka memanggil ya, berkata kepada min ashabin nar, jadi orang yang ada di dalam penghuni neraka itu. Jadi orang yang di neraka itu ya'rifunahum bisimahum, yang mereka kenali tandanya ya, di antaranya tandanya gelap, tandanya wajahnya hitam, berdebu ya, dan nampak hangus ya. Kemudian kata mereka adalah qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Jadi ma aghna ankum maksudnya adalah gak ada gunanya
apa yang selama ini kalian kumpulkan, ya dalam konteks kehidupan dunia mereka, maksudnya harta benda mereka, pengikut mereka yang banyak, kekuasaan mereka waktu itu, ya itu semuanya tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa api neraka saat itu. Ya. Al-mal au kasratuhum, ya, ma indahum minat dunia, harta benda dan semua yang banyak yang mereka miliki dari semua benda-benda yang ada dalam kehidupan dunia mereka, semuanya ditampilkan, diperlihatkan dalam arti ditunjukkan oleh Ashabul Araf ini kepada penghuni neraka, lalu kemudian eh, dikatakan kepada mereka itu semua tidak ada gunanya bagi mereka dalam rangka menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Wa ma kuntum tastakbirun, ya. Dan apa yang selama ini kalian sombongkan, kalian bangga-banggakan menjadi kepemilikan kalian yang selama ini kalian anggap akan mengekalkan hidup kalian. Jadi istikbarukum anil iman, ya, kesombongan mereka dengan berani menolak keimanan kepada kebenaran ini, wa yaquluna lahum musyirina ila du'afa'il muslimin, dan disampaikan itu dengan mengarahkan sambil melihat orang-orang yang lemah yang ketika hidup di dunia mereka anggap kaum yang lemah, kaum yang miskin, kaum yang terkebelakang, yang ternyata kaum itu ada di tempat yang berbeda dari mereka para penghuni neraka. Dalam hal ini orang-orang miskin yang dimaksud adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, yang soleh, yang mereka sudah Allah masukkan lebih dahulu ke dalam kehidupannya yang lain, yaitu di al-jannah atau surganya. Ya. Kemudian pada ayat ke-49 Allah mengatakan ahaula alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Kembali Ashabul Araf ini berkata kepada para penghuni neraka itu, ungkapannya adalah haula, apakah mereka ini semua alladzina aqsamtum, yang kalian selama ini bersumpah, kalian selama ini mengatakan benar-benar bahwa beginilah keadaannya, beginilah kejadiannya. Apa itu? La yanaluhumullahu birahmah, bahwa mereka sekali-kali, maksudnya para penghuni surga itu sekali-kali tidak akan bisa masuk ke dalam surga, tidak akan bisa ke dalam kehidupan yang penuh dengan rahmat. Jadi tadi Ashabul Araf ini ketika bicara sama Ashabun Nar itu sambil mengarahkan pandangan Ashabun Nar itu ke arah penduduk surga. Kan di situ ada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dahulu di dunia itu yang justru mereka, si orang yang di neraka ini menyombongkan diri terhadap mereka semua. Maka para penghuni Ashabul Araf ini yang di atas ini mengatakan, inikah orang yang kalian dahulu lecehkan, kalian yang dulu hinakan, kalian dahulu katakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah, kalian berani bersumpah atas nama Allah bahwa mereka semua ini tidak akan mendapatkan rahmat, ya. Justru orang-orang yang seperti itu dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Orang-orang yang seperti itu justru disampaikan kepada mereka, masuklah ke dalam surga, ya, tidak ada kekhawatiran terhadap kalian, tidak ada rasa khauf, ya, kekhawatiran, ketakutan, wala antum tahzanun, dan tidak ada rasa sedih, duka kembali ke dalam kehidupan kalian setelah itu masuk ke dalam surga. Nah, episode berikutnya yang terjadi di ayat ke-50 adalah dialog yang terjadi atas izin Allah. Ya, ini dialog antara para penghuni api neraka dengan para penghuni surga. Yang menarik untuk kita simak di sini, ya, dialog itu untuk diabadikan kepada kita semua umat manusia di dalam Al-Qur'an yang menjadi petunjuk buat kita semua. Nabi kita Muhammad SAW menceritakan hal ini, ya. Dalam hal ini ayat itu berbunyi wa nada ashabun nar ashabal jannah. Akhirnya para penghuni neraka itu berkata kepada para penghuni surga, an afidhu alaina minal ma. Ucapan yang isinya permohonan, ucapan yang isinya melas, meminta dikasihani, meminta pertolongan betul. An afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Coba tuangkan sedikit untuk kami air.
air yang ada di surga itu sedikit saja berikan kepada kami, karena mereka kehausan, mereka kepanasan, mereka tidak nyaman, mereka perlu air, seperti orang yang berada di padang pasir yang luas sedang kehabisan air minum. Maka bagi mereka yang paling nikmat adalah adanya air, bukan makanan lagi, bukan pakaian lagi, bukan singgasana, bukan kekuasaan, bukan harta benda segala macam lagi. Air saja itu sudah yang paling istimewa. Maka mereka katakan saat itu, an afidhu alaina minal ma, ya, coba tuangkan sedikit untuk kami air itu, au mimma razaqakumullah, atau sebahagian saja dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian diberikan kepada kami. Itu mintanya penduduk api neraka, ya. Kemudian qalu, para penghuni surga itu menjawab, atau respon mereka adalah, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, ya. Maksudnya adalah air tadi yang mereka minta dan rezeki apapun yang mereka minta, dua hal itu semuanya sudah Allah haramkan, tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir, para penghuni siksa api neraka itu. Lalu kemudian ayat 51-nya Allah mengatakan, nah ini karena ujung kalimatnya adalah al-kafirin, ya, orang-orang kafir. Nah, di sini dijelaskan di ayat 51 siapa orang-orang kafir itu. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban, yaitu mereka-mereka yang telah menjadikan ketika hidupnya di dunia agama mereka, dinul Islam ini, mereka jadikan sebagai sesuatu yang dipermainkan, sesuatu yang dianggap bukan hal yang paling serius dalam kehidupan, dianggap hal yang remeh-temeh, hal yang tidak memberikan dampak pengaruh kuat untuk menjadikan mereka sukses harta bendanya dalam kehidupan dunia mereka. Jadi sukses dunia mereka, mereka punya kekuasaan yang sempurna, punya harta yang banyak, punya pengikut yang banyak, punya jabatan, punya kedudukan yang istimewa, dianggap oleh mereka itu semua tidak akan bisa mereka peroleh dengan menjadikan agama sebagai alatnya. Justru agama itu akan menjadi penghambat bagi mereka untuk mencapai kesuksesan dunia mereka itu. Jadi mereka menjadikan agama sebagai permainan, itu maksudnya seperti itu, ya. Wa humul hayatud dunya fal yauma nansahum. Saat itu dunia itu memang membuat mereka tertipu. Mereka terpedaya dengan keindahan, kegemerlapan kehidupan dunia. Maka kata Allah, pada hari ini nansahum, kami akan lupakan kalian. Kami akan lupakan mereka, ya. Kama, ini di ayat berikutnya Allah katakan, fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hada. Pada hari ini, maksudnya di hari kiamat, ketika sudah ada kejelasan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, Allah katakan pada hari ini, sebagaimana kalian telah melupakan agama ini, sebagaimana kalian tidak peduli dengan agama ini, sebagaimana kalian tidak pernah menjadikan agama ini sebagai pedoman hidup yang benar dalam kehidupan kalian itu, hari ini kami lupakan kalian. Kami lupakan mereka, para penghuni neraka itu. Hada wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Inilah, ya, hukuman yang pantas yang Allah berikan, maksudnya terhadap apa-apa yang telah mereka ingkari dari kebenaran ayat-ayat kami. Jadi ayat-ayat Allah dahulu mereka ingkari, maka hari itu mereka akan merasakan akibatnya. Nah, di ayat 52 Allah katakan, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan sesungguhnya telah kami datangkan kepada mereka. Jadi bukan Allah berbuat zalim kepada mereka, ya. Allah tidak menghukum orang di akhirat begitu saja. Mereka dijebloskan masuk ke neraka begitu saja, tidak. Ini adalah semua akibat perbuatan mereka dalam kehidupan mereka di dunia. Bukankah kami telah datangkan kepada mereka, para penghuni neraka itu, ya, kitab, ya, dalam hal ini Taurat, Zabur, ya, Injil dan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Fassalnahu ala ilmin,
Yang kami terangkan semuanya itu atas dasar ilmu kami, ilmu Allah yang sangat luas, yang ilmu kita dunia tidak ada seberapanya. Al-Quran itu Allah tunjukkan, Allah turunkan, atau kitab Injil dan kitab yang Allah turunkan dalam rangka hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dalam arti bimbingan, dan dalam arti pertolongan, nanti saya jelaskan, dan rahmah ya dalam arti merupakan sebab kasih sayang Allah di dunia. Jadi yang 1% dalam sebuah hadis disebutkan kasih sayang Allah, rahmat Allah itu ada di dunia, yang sisanya 99% ada di akhirat. Salah satu persennya itu adalah turunnya para rasul membawa kitab-kitab Allah untuk mengingatkan manusia terhadap kehidupan pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Itu adalah rahmat Allah. Karena bisa saja bagi Allah tidak memberitahu mereka, tidak mengirim para rasul kembali. Cukup Nabi Adam satu yang pertama kali, lalu kemudian nabi-nabi yang lain tidak Allah utus. Tapi karena Allah sayang dengan kita hamba-hambanya, bisa saja generasi setelah Nabi Adam, generasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sudah mulai umat ini melupakan ajaran Nabi Adam alaihissalam. Maka untuk mengingatkan mereka kembali, Allah mengutus para rasul-rasul berikutnya, dan menyebar di tengah-tengah kaum yang hidup aktif pada zaman itu, ya, ya, di mana para rasul Allah utus di daerah-daerah yang aktivitas umat manusianya itu begitu memainkan peran di dalam kehidupan pada saat itu, dan mewakili karakteristik umat yang bisa menjadi contoh pelajaran bagi umat yang akan datang. Maka dari itu Allah turunkan mereka di sana. Di antaranya daerah yang sekarang kita sebut Jazirah Arab, atau daerah yang kita sebut dulunya adalah Syam, ya, Libanon, Syria, Palestina, Jordania, ya, dan sekitarnya, termasuk daerah India. Itu juga termasuk yang beberapa rasul atau nabi Allah utus di sana. Namun semua ini Allah khususkan bagi kaum yang beriman. Artinya kata-kata ini, ya, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran di surat 57, mengingatkan kita tentang perjanjian kita dengan Allah sebagai sebuah perjanjian yang mengingat kita jawaban hidup sebagai seorang hamba itu. Di surat Al-Hadid ayat yang ke-8, ya, itu dikatakan, wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan mengapakah kalian tidak beriman dengan benar kepada Allah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW ini telah mengingatkan kalian, mengajak kalian kembali untuk beriman dengan benar kepada Allah Tuhan kalian, dan Allah sendiri telah mengambil perjanjian dengan kalian ketika kalian di alam arwah, yang diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 172. Nanti kita akan ketemu, ya, jika kalian adalah orang mukmin. Jadi konteks keimanan inilah yang membuat orang bisa diingatkan. Kalau itu tidak beriman, kayak kita berdialog sama orang kafir sekarang di dunia, gak ada gunanya. Tapi kalau kita berdialog sama orang yang beriman, itu penjelasan tentang syariat ini akan bisa mereka pahami, ya. Mereka yang orang-orang kafir itu harus lebih dahulu beriman, berikrar syahadat, siap untuk menyiapkan hatinya dan pemikirannya untuk menerima apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, baru mereka bisa menerima hujah kita yang berdasarkan Al-Quran. Karena kalau tidak, mereka selalu menuntut pendekatan-pendekatan yang selalunya bersifat ilmiah bahasa mereka. Padahal Al-Quran itu sesuatu yang ilmiah juga, hanya saja kita yang awam dalam konteks pengetahuan umum yang begitu kompleks pengetahuannya dan luar biasa, pengayaannya sudah, yang saat ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang justru non muslim, pengembangan pengetahuan pada zaman ini, meskipun asalnya adalah milik kita, asalnya sumber-sumber pengetahuan modern sekarang ini itu dari kalangan kita kaum muslimin, ya. Karena sebutkanlah Al-Khawarizmi, Al-Jabbar, ya, Ibnu Sina, kemudian Al-Biruni, dan semua yang di zaman dahulunya adalah mereka dari kalangan kita Islam. Nah, untuk itu kalau kepada mereka orang yang
hujah ini belum bisa kita sampaikan secara langsung. Dan Allah katakan di ayat yang ke-53-nya, hal yang duruna illa ta'wilah. Hal yang duruna. Wa ma yantadirun illa ta'wiluh. Hal yang duruna, apa yang mereka tunggu. Jadi yang duruna di sini itu kalimatnya pengertiannya hal yang tadiruna, apa yang mereka tunggu-tunggu selama ini, ya, illa ta'wiluh. Ta'wiluh itu artinya fihi. Akibat mafihi yaitu akibat apa yang telah mereka perbuat dalam kehidupan mereka di dunia. Jadi mereka menunggu takwilah, bagaimana realisasi bukti kebenaran Al-Quran yang isinya diantaranya adalah al-wa'du wal-wa'id, yaitu ancaman dan peringatan, bahwa Al-Quran yang memberikan peringatan dan yang memberikan ancaman kepada mereka akhirnya terbukti kiamat. Meskipun kalau kita membuktikan dalam pengertian isinya secara ilmiah, juga bisa kita buktikan dalam kehidupan dunia. Kalimat ta'wiluh di sini artinya adalah pembuktian yang nyata yang dirasakan. Nah, itu tidak ada dalam kehidupan dunia ini. Kalau dalam dunia ini kita bisa sampai kepada pembuktian yang bersifat burhan. Burhan itu pembuktian yang dicapai dengan nalar, dengan kita berpikir, dengan kita mencoba menggunakan akal sehat, dengan kita menggunakan hasasiyah, rasa atau jiwa kita ini merasakan tentang nilai-nilai yang disampaikan dalam Al-Quran, termasuk bunyi-bunyi dalam Al-Quran. Jadi bunyi-bunyi kalimatnya yang bagi orang seni itu adalah kalimat yang sangat indah, luar biasa. Dan orang-orang Arab di zaman-zaman awal itu adalah orang-orang yang punya hasasiyah luar biasa, ya. Jadi mereka bisa merasakan dzauq, ya. Dzauq itu rasa yang kuat yang nempel di dalam hati mereka ketika mendengarkan Al-Quran dibaca. Makanya ketika dulu Umar bin Khattab membaca surat atau dibacakan kepada beliau surat Toha sebelum beliau masuk Islam, atau akhirnya ayat itu yang buat mereka beliau masuk Islam, surat Toha itu ayat 1 sampai ayat 20, itu salah satunya adalah karena beliau punya hasasiyah dan ada dzauqnya. Nah, itu orang Arab tuh punya dzauq. Dzauq itu rasa yang kuat dalam diri ketika membaca satu ayat yang isinya adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar, belum pernah mereka tahu sebelumnya. Jadi ini bukan kalimat sembarang kalimat gitu. Ya kayak kita barangkali kalau dapat sebuah kata-kata puisi yang sangat indah atau bagaimana, kita belum pernah dengar kata-kata itu tapi terucapkan, itu kita akan kagumnya luar biasa. Dari situlah dulu hidayah Allah kepada Umar bin Khattab, karena beliau mendengarkan kata-kata yang belum pernah terucap sebelumnya oleh orang-orang atau para penyair sekalipun saat itu. Ya, orang-orang yang bahasanya indah, bahasanya bagus, belum pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Kita mengucapkan kalimat kata indah semacam itu. Dari situlah hidayah turun kepada beliau. Ya. Nah, kata-kata hal yang duruna illa ta'wilah, mereka tidak menunggu kecuali pembuktian tentang kebenaran Al-Quran itu maksudnya adalah yang mereka baca itu. Saya ulangi, kalimat hal yang duruna illa ta'wilah, ya. Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali ta'wilah. Ta'wilah di sini adalah pembuktian kebenaran dari Al-Quran yang sifatnya sudah mudah dicerna karena terlihat langsung. Dengan panca indera dilihat ada neraka, dilihat ada surga, itu kalimat ta'wil. Kalau yang ada di dunia ini sifatnya burhan. Pembuktian itu dalam bahasa Arabnya disebut burhan. Orang bisa sampai kepada burhan ketika mereka menggunakan daya fikirnya yang kuat. Lub, ya, boleh disebut lub, boleh disebut juga apa namanya, ya kalau kita akal sehat itu makanya suka disebut lub itu dari kata-kata lubun. Makanya orang yang berakal sehat dalam bahasa Al-Quran disebut ulul albab, ya, jamaknya albab, mufradnya lubun. Albab itu bentuk jamak, ulil albab adalah orang yang menggunakan daya fikirnya secara maksimal. Nah, yang di dunia itu dengan menggunakan daya fikir itulah kita bisa ketemu, ya, nilai-nilai Al-Quran. Ya, kebuktian bahwa Al-Quran benar itu bisa ketemu. Tetapi takwiluh nggak ketemu di sini.
Ya. Takwilu bukan makna takwil tentang satu kata di dalam Al-Quran yang disebutkan takwil tentang berbeda takwil ayat muhkamat dengan ayat tasawuf, bukan takwil di situ maksudnya. Takwil yang maksud di sini adalah takwil tentang pembuktian kebenaran Al-Quran yang bisa dilihat langsung, dirasakan langsung dengan panca indera. Nah, ini yang mereka rasakan di akhirat, itu nyata adanya. Nah, saat itu ada di hadapan mereka, yaqulul ladzina nasuhu min qablu, orang-orang yang melupakan kebenaran Al-Qur'an sebelumnya waktu di dunia itu, mereka mengatakan qad ja'at rusulur rabbina bil haq, bahwa telah datang kepada kami memang para rasul itu, utusan Allah Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Saat itu dengan penuh penyesalan mereka mengatakan, apa masih bisa datang kepada kami di antara mereka orang yang bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat, memberikan eh, keselamatan kepada kami saat ini. Fayashfa'u lana, ya, mereka menolong kami, mereka memberikan syafaat kepada kami, ya, mengharapkan yang dulu dia dengar dapat syafaat kalau ini kalau itu dan sebagainya, ya. Au nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, atau kami bisa nggak dikembalikan lagi ke dunia. Kalau kami kembali ke dunia, kami akan melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dahulu kami belum kerjakan. Yang dulu kami belum taat, kami akan taat. Yang dulu kami belum ikut ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sekarang kami akan ikuti. Itu kata mereka demikian. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Begitulah ungkapan penyesalan mereka semua. Mereka telah dipastikan Allah menjadi kaum yang merugi dan merugikan diri mereka sendiri sebetulnya. Jadi perbuatan mereka merugikan mereka sendiri karena Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya dengan begitu saja memasukkan mereka ke dalam siksa api neraka. Tetapi mereka masuk ke dalam siksa api neraka karena sebab perbuatan mereka dahulu di dunia. Soru ilal halak, ya, mereka sendirilah yang menjadikan dirinya menuju kepada kehancuran dan kebinasaan, ya. Wadalla anhum, maksudnya wadahaba anhum, maka telah hilang, ya, dari mereka man dakwa asyarik, orang yang selama ini mereka seru, yang selama ini mereka ajak, mereka ikuti, mereka jadikan panutan, ya, yang mereka jadikan Tuhan-Tuhan sembahan mereka, itu semuanya nggak ada, ya, mereka. Sekarang masuki di ayat 46 yang lalu itu ketika diceritakan tentang Ashabul A'raf ini, ya, kemudian kita fahami Ashabul A'raf itu adalah fahum qaumun mu'minun walakinnahum muqassiruna fil a'mal as-salihah, bahwa Ashabul A'raf itu adalah orang-orang yang beriman namun amal mereka masih sangat kurang, yang membuat mereka bisa masuk ke dalam surga itu belum tercapai. Qad istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, amal hasanat mereka dengan amal sayyi'at mereka hanya berimbang saja, tidak lebih berat amal yang hasanat. Maka dari itu mereka disebut dengan Ashabul A'raf. Falam yakunu minas sabiqin lidukhulil jannah, mereka tidak bisa seperti yang lain-lain lebih dahulu Allah masukkan ke dalam surga begitu saja. Wala minal mustahiqina lidukhuli jahannam, tapi mereka juga bukan orang yang pantas untuk masuk ke dalam neraka, makanya mereka tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam siksa api neraka. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, ketika dihadirkan kepada mereka tentang surga, mereka menyambutnya dengan penuh kegembiraan, ya. Fa idza nadharu ila ahlil jannah farihu wastabshiru fasallamu alaihim, ya, ketika mereka melihat para penduduk surga Ashabul A'raf ini, mereka senang, mereka gembira, mereka sempat ucapin salam kepada penduduk surga, ya. Sebaliknya wa idza nadhuru ila ahlin nar faza'u wattarabu wa da'u rabbahum alla yaj'alahu minhum. Ketika mereka dipalingkan pandangannya melihat penduduk api neraka, mereka begitu ketakutan, mereka kaget, mereka memohon kepada Allah agar kiranya jangan jadikan mereka seperti para penghuni neraka tersebut. Nah, disinilah kata-kata yang diabadikan dalam ayat 47, wa idza surrifat absaruhum tilqa ashabin nar, ya, ketika pandangan mereka
arahkan, menoleh kepada penduduk api neraka, maka mereka melihatnya dengan memohon perlindungan kepada Allah agar mereka tidak sama keadaannya seperti para penghuni neraka tersebut. Ya. Mereka berharap tidak menjadi hamba-hamba Allah yang zalim yang masuk ke dalam siksa api neraka tersebut. Lalu di ayat 48 yang kita bahas pada kesempatan ini, ya, di sini ya Allah kisahkan kisah yang agak berbeda, ya. Bagaimana allati takunu baina ashabil a'raf wa ahlin nar, hiwar yang terjadi, ya, al muhawarah wal manadhira allati takunu baina ashabil a'raf wa ahlin nar, dialog yang terjadi antara penghuni surga dengan penghuni neraka, terutama dialog yang terjadi antara penghuni ashabul a'raf dengan ahli neraka yang mereka penuh dengan ketakutan, fazauna musfiquna min antakuna nihayatuhum mas'umah, yang para ashabul araf ini khawatir ujung mereka sama dengan para penghuni neraka itu, kanihayati ulaikal fujjar, seperti ujungnya kehidupan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa itu semua. Maka saat itu di sini mereka ashabul araf melihat orang-orang yang di dalam api neraka itu dengan tanda-tanda mereka, ya. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Jadi ternyata ashabul a'raf ini kenal sama mereka karena di dunia pernah jadi kawan, pernah jadi satu kelompok, ya, satu komunitas barangkali begitu sifatnya, dia kenali, ya, katakanlah seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya, mereka kenal dengan Abu Sofyan, dengan kenal semua, atau sebaliknya Abu Sofyan kenal dengan Abu Jahal misalnya. Nah, di sini digambarkan orang yang belum masuk surga tapi, ya. Nah, itu kenali orang-orang yang belum, yang masuk ke dalam neraka itu. Dengan ucapan haulai ladzina aqsamtum la yanalahumullahu birahmah. Hei penghuni neraka, itu orang-orang yang dalam surga yang dulu kalian anggap orang-orang itu adalah orang-orang kecil, orang lemah, orang susah. Orang-orang ini yang kalian anggap gak bakalan masuk ke gak bakal dapat rahmat, bahkan kalian aksamtum itu artinya kalian punya pendirian yang kuat, kalian bahkan sampai berani bersumpah, ya, kalau bahasa kita ya seorang muslim, demi Allah mereka gak bakal masuk surga, seolah-olah begitu, ya. Kalau mereka deminya ya demi yang lain, nah itu bahwa mereka semua tidak akan masuk ke dalam surga saat itu. Ternyata mereka yang mereka yang dianggap oleh orang-orang kafir ini yang sedang masuk neraka sekarang ini, dihinakan di dunia, direndahkan di dunia, justru orang-orang itulah yang masuk ke dalam surga, ya. Allah berkata kepada mereka, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun, masuklah mereka ke dalam surga, ya. Jadi seolah-olah Allah mengatakan begini kepada mereka, yaquluna liulaikal mujrimin aha ulail mu'minuna du'afa alladzina kuntum fid dunya taskharuna minhum, apakah orang-orang mukmin yang lemah ini yang dahulu kalian ketika di dunia mengejek mereka, wa tahlifuna annallaha la yudkhiluhumul jannah, dan kalian berani bersumpah memastikan bahwa mereka tidak akan Allah masukkan ke dalam surga, wa ta'nifuna min musyarakatihim fiddin, dan kalian hinakan mereka, kalian lakukan intimidasi, siksaan, segala-gala yang membuat mereka menderita karena sebab mereka mentaati agama ini, karena sebab mereka mengikuti agama ini, liqillati hududhihi minad dunya, karena sebab apa yang kalian miliki daripada dunia yang waktu itu padahal hanya, ya, kalau dalam konteks kehidupan rahmat Allah yang luas itu hanya sebagian kecilnya saja yang Allah berikan, ya. Lalu kemudian tsumma yaquluna lil mu'minin, kemudian kalian lalu kemudian orang-orang yang kamu hinakan ini, kata Allah, dikatakan kepada mereka orang-orang mukmin yang kalian hinakan itu, udkhulul jannata raghma unufil kafirin, masuklah kalian ke dalam surga meskipun orang-orang kafir itu, ya, pegang hidung mereka itu karena penyesalan mereka. Kok dia masuk gitulah, kayak dengan kesalnya, ya. Wa ka'annahum bihadzal kalam yuriduna ighadhatul kuffar wa syamatah bihim, seolah-olah dengan kalimat itu Allah ingin gambarkan
orang-orang kafir itu inginnya mereka itu nggak ngeliat gitu sama orang yang dahulunya dihinakan, karena malunya orang yang dihinakan itu yang masuk ke dalam surga, sementara mereka yang menghinakan itu justru masuk ke dalam siksa api neraka. Jazaun jazau sukhriyatihim wastihzaihim bihim fid dunya. Itulah balasan penghinaan mereka, pengejek-ejekan mereka, ya, tentang orang yang masuk dalam surga itu ketika mereka masih di dunia. Ya. Kemudian dilanjutkan ayat ini, ya, dengan kalimat, ya, setelah dialog sampai di sini, di ayat berikutnya dikatakan ayat 50-nya, wana ada ashabun nar ashabal jannah. Nah ini akhirnya setelah mereka mendapatkan siksa, orang-orang yang di neraka itu minta tolong. Nah sebelum saya sampai ke situ, saya ingin mengajak kita melihat itu ayat atau ayat-ayat yang nanti kita juga akan sampai tentang pokok dari kisah para nabi di dalam surah Al-A'raf ini, yang justru kita melihat kajian tentang kisah Nabi Musa dan apa namanya, Firaun ini, ya, di dalam Al-Qur'an itu di surat Maaf Pak Rusdi, putus lagi. Ya, sip. Oke. Baik, saya lanjutkan. Kita akan coba melihat kisah tentang Nabi Musa dan Firaun ini dalam konteks nanti kita akan ketemu pada inti kisah para nabi di ayat-ayat dalam surat Al-A'raf ini, itu kisah tentang Firaun dan Nabi Musa alaihissalam ini. Dan kita akan melihat di sana bagaimana keadaan seperti yang digambarkan di dalam ayat ini, orang-orang yang mereka hinakan maka berani sumpah menghinakan orang-orang yang dahulunya beriman, yang pada akhirnya orang yang dihinakan oleh mereka diajak oleh mereka justru yang nantinya masuk ke dalam surga, ya. Nah itu kita lihat di surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 23, ya, sampai ayat 30 atau seterusnya, nanti kita lihat. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Dan kami sesungguhnya telah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan membawa ayat-ayat kami dengan keterangan yang nyata. Jadi ayat-ayat kami, kebenaran kitab waktu itu, ya, kepada siapa? Ila fir'auna wa haman wa qarun faqalu sahirun kadzab. Kepada tiga simbol tokoh yang menentang kebenaran, selalunya diwakili oleh tiga orang ini. Siapa mereka? Firaun, Haman, dan Qarun. Firaun adalah simbol tokoh orang yang menentang dari sisi yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, ya, raja. Wahaman, tokoh yang menentang kebenaran karena sebab dia punya keilmuan, dia punya kecerdasan, dia punya apa namanya, kemampuan memanage, kemampuan mengatur kehidupan sebuah negeri. Kemudian Qarun, tokoh yang mewakili tentang kisah orang yang punya harta yang banyak, yang melimpah, yang dengan hartanya dia dia apa namanya, menolak kebenaran itu. Faqalu sahirun kadzab. Ketiga-tiganya kelompok ini, semua ini itu menolak ajaran Nabi Musa dengan mengatakan Nabi Musa adalah sahir kadzab, tukang sihir dan pendusta, kata mereka. Falamma ja'ahum bil haq min indina qalu, tatkala kebenaran datang kepada mereka, ya, dari sisi kami, kata Allah, mereka menolaknya, dan sikap mereka lebih karena kekuatan yang mereka punya. Tiga tadi, ada kekuatan fisiknya, ada kekuatan hartanya, ada kekuatan teknokratnya yang mereka punya, maka mereka berani melakukan dua hal, ya. Di situ disebutkan qalu, mereka berani mengatakan uqtulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, ya, bunuhlah semua pengikut-pengikut
Ya, siapapun yang ikut kepada ajaran Nabi Musa, orang-orang yang mengimani ajaran Nabi Musa, bunuh mereka semua dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Nah, ini sebetulnya simbol juga. Jadi Al-Quran berbicara, kalau kita melihat ini, itu para mufasir banyak mengatakan Fir'aun itu bukan satu-satunya, tapi innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia hanyalah salah satu di antara orang yang berbuat kerusakan. Bukan innahu kana mufsidan, bukan dia yang merusak sendiri. Nah, maka dari itu ketika disebutkan di dalam ayat ini, ketiganya ya mengatakan bunuh pengikut Nabi Musa, biarkan hidup kaum perempuan. Sebetulnya ini simbol tentang mereka-mereka yang menjadi pengikut Nabi Musa yang dibunuh itu adalah mereka-mereka yang bisa hidup mandiri. Ya, sebagaimana kehidupan kita laki dan perempuan yang kita pahami dalam kehidupan sosial kita sebagai umat Islam, selayaknya ya, laki-laki itu simbol kemandirian, perempuan itu simbol orang yang mendapatkan pertolongan. Karena dalam Islam itu laki-laki itu simbol mereka harus mencari nafkah sendiri, bekerja sendiri, menghidupi sendiri, harus bersikap mandiri. Jadi siapapun kelompok-kelompok yang punya kemandirian dalam hidup, buat mereka itu tidak nyaman hidupnya, buat mereka susah. Ya, kalimat bunuh ini waktu itu bunuh secara fisik. Kalau dalam konteks kekinian barangkali sifatnya bukan bunuh secara fisik, tapi bunuh persempit usaha mereka, lemahkan usaha mereka dan seterusnya. Sedangkan kalau perempuan di sini dibiarkan hidup, karena perempuan itu dalam syariat Islam itu sifatnya adalah dia orang yang tidak boleh kelaparan sendirian. Dalam syariat Islam kan begitu. Jadi seorang wanita itu tidak dibenarkan dalam Islam kalau dia tidak terjamin hidupnya dari orang yang dekat dengannya. Ketika dia masih remaja atau masih anak-anak, dia harus dijamin oleh bapaknya. Bapaknya lah yang memberikan nafkah, makan, minum, keperluannya sehari-hari. Ketika dia sudah menikah, suaminya lah ya yang memberikan atau yang menjadi tanggung jawab untuk memberikan makan seorang wanita itu. Ketika suaminya sudah wafat, bapaknya sudah tidak ada, dia sudah punya yang sudah, maka anak yang laki-laki itulah yang harus mengurus, menjamin makan dari seorang ibu ya. Makanya seorang ibu dalam konteks warisan itu, kenapa ketika dia punya anak dia cuma dapat 1/8 ya kan gitu. Kalau dia tidak punya anak dia dapat 1/4. Kalau dia punya anak, ibu itu hanya dapat 1/8. 1/8 itu maksudnya adalah 1/8 dia untuk nikmati sendiri. Sementara yang 7/8 anak-anaknya dapat semua ini semuanya bertanggung jawab terhadap kehidupan ibunya sampai ibunya wafat. Jadi kalau si ibu katakanlah uang 1/8 dipakai oleh ibunya untuk biaya umroh, biaya haji, lalu habis, ya, lalu ibu itu tidak punya lagi tempat tinggal misalnya, maka anak-anak yang dapat 7/8 ini dapat tidak dapat pun harta itu sebetulnya mereka lah yang bertanggung jawab untuk menjadikan ibunya tinggal dengan mereka. Karena di mana tempat tinggal anak-anaknya itulah tempat tinggal si ibu. Jadi si ibu dapat 1/8 itu bukan kemudian setelah dapat 1/8 ibunya dibiarin tinggal sendiri, anaknya tinggal masing-masing lagi. Nah, itu anak-anak durhaka semua. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam itu ibu dapat 1/8 untuk dinikmati oleh sang ibu sendiri. Ya, anaklah yang bertanggung jawab untuk tetap mengurus ibunya sampai nanti beliau wafat. Nah, ketika saudaranya nggak ada, anaknya nggak ada, siapa yang bertanggung jawab? Saudaranya, saudara si ibu. Karena saudara ibu ini nantinya juga akan dapat ahli waris. Jadi ahli waris ketika si ibu katakanlah hanya punya anak perempuan saja misalnya, ya hartanya nggak dibagi habis. Ya, ibu dapat 1/8, anaknya dapat tapi tidak dibagi habis. Walaupun anaknya ada 10 tapi perempuan semua, maka yang dapat adalah anak perempuan ini hanya dapat 2/3 dibagi sesama mereka, sisanya saudara perempuan si ibu, saudara si suami maksud saya, ya saudara suami dulu maksud saya, bukan saudara ibu, saudara si suami. Jadi dalam Islam itu si seorang istri atau seorang wanita itu tidak dibenarkan mereka hidup dalam kesendirian. Ini sebetulnya simbol. Nah, kita lihat di ayat yang berikutnya di surat Ghafir ini, Allah katakan wa makaidul kafirina illa fi dhalal. Sebetulnya tidak ada tipu daya orang kafir itu kecuali akhirnya mereka akan mengalami kesesatan atau kegagalan. Wa qala Fir'aun di ayat 26, 27, ini saya bisa kita lihat lagi. Fir'aun bilang begini, ya.
ketika dia sampai kepada keadaan bisa mengeksekusi akan membunuh Nabi Musa, beliau mengatakan, Fir'aun ini, zaruni, ya, kata-kata yang sifatnya diputar balikan, aktulu Musa, biarkan aku bunuh Nabi Musa itu, waliyad urabahu, dan biarkan Nabi Musa itu berdoa kepada Allah Tuhannya, minta tolong kepada Tuhannya sendiri. Ini akhafu an yubaddila dinakum, karena aku khawatir kalau Musa tidak dihentikan dakwahnya, tidak dibunuh Nabi Musa, dia akan mengganti agama kalian. Dia akan membuat kalian hidup tidak dalam keadaan sebagaimana seperti sekarang ini. Karena agama kalian akan berubah menjadi agama yang baru, bukan agama nenek moyang kalian kembali. Au an yudhira fil ardil fasad. Atau Nabi Musa akan selalunya menimbulkan kekacauan, menimbulkan kerusakan-kerusakan. Jadi dibalik, diputar balikan. Nabi Musa ini yang akan membuat keonaran, kerusakan, ketidakbaikan, menyebarkan kehidupan-kehidupan yang tidak makmur, tidak sejahtera dan sebagainya. Wa qala Musa, inni utu bi rabbi wa rabbikum. Lalu Nabi Musa merespon dengan kata-kata, inni utu, sesungguhnya aku telah berlindung. Ini bukan kalimat ini a'udzu lagi. Kalimat ini ustu artinya aku telah berlindung kepada Allah selama ini sampai dengan saat ini. Maaf Pak Rusdi. Iya. Ini ustu, ya, ini ustu bi rabbi wa rabbikum, itu kata Nabi Musa maksudnya adalah aku telah berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi dua-duanya dikatakan Rabbi wa Rabbikum, supaya Fir'aun juga tahu Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhannya dia. Yang selama ini kalau dia dalam kesendirian punya kekhawatiran akan nasibnya, sebetulnya itulah Tuhannya Nabi Musa. Ya. Kan orang yang durhaka sekalipun, katakanlah kayak Hitler sekalipun dahulu, Napoleon Bonaparte dahulu, katakanlah ya, siapapun yang berkuasa sekarang ini seperti itu keadaannya. Kalau mereka sendirian, tetap itu ada kekhawatiran-kekhawatiran. Banyak kalimat yang bersifat dialog seperti ini itu sedikit banyaknya menyentuh hati mereka. Kalau mereka punya ada hidayah, itu langsung connect. Tapi kalau mereka belum dapat hidayah, itu memang belum bisa connect juga. Ya. Dikatakan oleh Nabi Musa, aku telah berlindung selama ini. Ustu, bukan a'udhu, tapi ustu, sudah selama ini. Dari siapa? Min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Dari semua orang-orang yang sombong, yang ingkar, yang gak percaya tentang hari hisab, hari kiamat ini. Ya. Waqala, nah kemudian setelah itu ada yang menarik. Ini ayat yang ke-28 ini. Waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Dan berkatalah seseorang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun, yang orang itu selama ini menyembunyikan keimanannya. Jadi ada keluarga Fir'aun, ya, dalam riwayat disebutkan namanya Sam'an. Sam'an ini ibnu Ami Fir'aun, anak pamannya Fir'aun. Jadi saudara misan, saudara sepupunya Fir'aun. Ya. Dia selama ini beriman kepada ajaran Nabi Musa, tapi dia tidak terang-terangan. Karena kalau terang-terangan dia sudah langsung dibunuh, sudah langsung dikucilkan. Tapi dia beriman. Ya, ini yang kadang-kadang kita berharap pertolongan Allah itu muncul dari orang-orang seperti ini, dari lingkar kekuasaan yang ada. Ya, walaupun mereka kita lihat berbuat zalim, pasti di antara mereka ada yang yaktumuna imanahu, menyembunyikan keimanan mereka. Nah, di sini dikatakan akhirnya orang itu berkata dengan apa adanya. Orang yang selama ini menyembunyikan keimanannya itu berkata kepada Fir'aun dengan kata-kata yang menohok, kata-kata yang betul-betul membuat Fir'aun boleh dikatakan gak menyangka ada ungkapan seperti itu ya pada saat itu. Apa kata-katanya? Kata-katanya adalah ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat mir rabbikum wa in yaku kadiban fa alaihi kadibuhu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Kata laki-laki mukmin yang menyembunyikan keimanannya tadi itu adalah, "Hei Firaun, apakah kau akan membunuh
Jadi, hai Firaun, apakah kau akan membunuh laki-laki seseorang yang dia hanya karena sebab mengatakan Tuhannya Allah. Jadi kesalahannya cuma satu, dia tidak mencuri, dia tidak merampok, dia tidak korupsi, dia tidak menyebarkan narkoba, katakanlah dia tidak melakukan kerusakan-kerusakan apapun di muka bumi ini. Kesalahannya cuma satu, karena memperjuangkan syariat, karena menegakkan agama, karena mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini telah datang dengan penjelasan-penjelasan yang nyata dari Allah Tuhan, Tuhanmu, kata si orang ini. Seandainya dia berdusta, maksudnya seandainya Nabi Musa itu berdusta, maka dustanya itu kembali kepada dia. Dia yang akan masuk neraka nanti, dia yang akan celaka nanti. Tapi kalau dia yang benar, maka apa yang diancamkan oleh Nabi Musa bahwa akan terjadi musibah, akan terjadi bencana, akan terjadi kejadian-kejadian yang di luar dugaan manusia, itu bisa terjadi kalau mereka mengingkari kebenaran ini, itu akan terjadi. Jadi artinya kalau Nabi Musa berdusta, itu dia sendiri yang tanggung dosanya, dia sendiri tanggung akibatnya. Tapi kalau dia benar, maka yang terjadi adalah apa yang Allah janjikan melalui lidah Nabi Musa ini akan nyata dalam kehidupan kita ini. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk atau pertolongan, maksudnya kepada mereka-mereka yang musrif kadzab, ya, mereka-mereka yang hidupnya melampaui batas dan pendusta, ya, macam Firaun, Haman dan Qarun tadi. Dan kata-kata ini, ya, itu muncul dari orang yang tadinya nggak disangka-sangka, ya. Nah, orang itu ketika yang tadinya boleh dibilang dia nggak akan menampakkan dirinya tetap barangkali sampai kapanpun. Tapi ketika Firaun sudah berani bertindak akan melakukan eksekusi pembunuhan, nah, disitulah baru dia akhirnya berani mengatakan. Jadi ketika Firaun sudah mengatakan zaruni aqtulu Musa, biarkan aku akan bunuh Musa itu. Ketika dia sudah berani mengatakan itu, akhirnya orang ini tidak tahan, dia menampakkan keimanannya, menyampaikan apa adanya kebenaran di hadapan penguasa yang zalim saat itu. Disinilah makna hadis, ya, yang mengatakan afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair, ya, seutama-utama jihad adalah kalimat keadilan yang disampaikan kepada raja yang zalim. Ya, hadis riwayat Abu Daud dalam sunan beliau, Nasai juga, dan Imam Ahmad dalam musnad beliau. Nah, ini sama-sama. Nah, yang seperti itulah momennya di situ sebetulnya, menyampaikan kebenaran ketika si pelaku yang menolak kebenaran sudah sampai berani melakukan perbuatan yang maksimal, ya, yang paling tinggi. Kata-kata itu adalah ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah. Kata-kata ini persis sama terulang dalam sejarah, dikatakan oleh sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu an ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang beribadah di depan Ka'bah, ya, datang seorang pembesar Quraisy namanya Utbah, ya, itu Utbah bin Abi Al-Mu'aid, ya, datang mencekik Nabi dengan kain sorban yang dibawanya. Ketika dicekik Nabi, semakin akan dicekik kuat itu, Abu Bakar melihat, lalu kemudian dipegang oleh Abu Bakar tangannya orang itu, dilepaskan kainnya, ya, padahal Abu Bakar itu hal yang beresiko. Dia berani melakukan itu demi untuk menyelamatkan Nabi, karena sudah sampai perbuatan si orang kafir itu akan mencelakai Nabi. Bukan tidak mungkin dengan mencekik Nabi, Nabi akan mati, ya. Persis seperti kejadian Nabi Musa tadi akan dibunuh, seperti itu kira-kira. Makanya saat itulah Abu Bakar mengatakan kalimat yang sama kepada Uqbah itu. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kau akan membunuh seseorang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, padahal dia telah membawa, ya, kepadamu kebenaran ini, ya, dan membawa keterangan-keterangan yang nyata dari Allah Tuhanmu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi menceritakan tentang Rasulullah pernah mengalami hal seperti itu. Lalu Abu Bakar mengungkapkan kata-kata yang sama. Bukan tidak mungkin kata-kata yang sama ini juga akan muncul pada kehidupan berikutnya nanti. Wallahu a'lam. Ya, yang kita tidak tahu yang
Kalau bahasa Pak Idam tadi itu kita di zaman fase yang keempat istilahnya, fase kediktatoran, ya, mulkan jabbarian. Fase yang akan datang, ya, fase yang disebut dengan fase kelima atau munculnya khilafatan ala minhajin nubuwah, jadi kekhilafahan kembali yang berdiri tegak di atas manhaj kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya mungkin akan muncul lagi yang seperti itu. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan dialog, ya, yang mestinya terjadi ketika di dunia, ya. Orang-orang kafir yang di Ashabul Araf ini itu di akhirat berdialog kepada orang beriman di dunia, di akhirat saat itu, sampai minta air buat mereka yang disiksa api neraka itu, mereka diminta dari para penghuni surga. Itu sudah nggak ada gunanya lagi. Perbuatan mereka kalau dilihat kembali kepada kehidupan dunia mereka, waktu di dunia di flashback kembali, itu kejamnya seperti apa, ya, luar biasa siksanya. Mereka sangat tidak berperi kemanusiaan. Mereka melakukan semuanya itu dalam konteks menganggap orang-orang beriman itu seperti binatang, seperti hewan yang bisa diapa sajakan, diperlakukan apa saja, ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman ketika di dunia, ya. Nah, ini yang kalau di dalam Al-Quran ini ayat-ayat seterusnya kalau dilihat, ya, misalnya ayat 29, saya buka lagi sedikit, ya. Ayat 29-nya, ya qaumi lakumul mulku al-yaum zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillah idja'ana qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma uhdikum illa sabilar rasyad. Wahai kaumku, untuk mulah kekuasaan pada hari ini, ya, dengan berkuasa di muka bumi. Jadi istilahnya saat itu Fir'aun sampai mengatakan, kalian penguasa di dunia saat ini. Cuma nanti, ya, ini masih lanjutan perkataan rajulun mukmin yang menyembunyikan keimanan tadi. Dia katakan, wahai kaumku, kalian sekarang enak-enak hidup dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Qarun, seolah-olah kalian leading, kalian berkuasa, kalian hidup sejahtera, hidup makmur, hidup senang-senang di dunia sekarang ini. Kalian punya semua itu, ya, sekarang ini. Tapi nanti di akhirat, siapa yang akan menolong kalian? Maaf, suaranya mute lagi Pak Rusti. Baik, maka Fir'aun menjawab begini, ya. Fir'aun menjawab, ma'urikum illa ma'ara wa ma'udikum illa sabilar rasyad. Ini kata-katanya yang diputar balikan lagi. Dia bilang begini lagi, Fir'aun, aku tidak mengemukakan kepadamu, aku tidak mengajarkan apapun kepada kalian, wahai kaumnya Fir'aun itu kaum Kipti, ya, bukan kaum Bani Israel, tapi kaum Kipti waktu itu, melainkan apa yang aku pandang baik. Aku membuat hidup kalian sejahtera dunia ini. Aku bikin kalian kaya, aku bikin kalian hidup enak, gitu. Dan aku tidak menunjukkan kepada kamu kecuali jalan yang benar. Ya, itu kata Fir'aun, ya, kepada pengikutnya yang sempat diingatkan oleh rajulun mukmin yang menyembunyikan keimanan tadi itu. Ya, diingatkan, kalian bisa enak berkuasa sekarang, tapi nanti di akhirat bagaimana? Siapa yang menolong kalian? Nah, Fir'aun lalu berhujah lagi. Nah, di sini terjadi dialog yang terus di Pak Rusdi, mohon lagi. Baik, saya lanjut. Jadi ini adalah contoh dialog. Begitu beraninya orang-orang yang kafir ketika di dunia memastikan seolah-olah apa yang mereka yakini itu adalah sebuah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan, seolah-olah begitu. Berani menyiksa orang beriman, berani menghinakan orang beriman, berani mengejek melecehkan orang beriman, padahal alasan yang menjadi sebab orang beriman itu
tidak mengikuti Fir'aun, tidak mengikuti cara hidupnya Fir'aun itu hanya karena sebab mereka iman kepada Allah. Persis pula seperti yang dalam surat kisah Ashabul Ukhdud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman itu, yaitu penduduk yang disiksa dalam parit itu, kecuali karena semata-mata mereka hanya mengatakan iman kepada Allah. Mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak minum minuman keras, mereka tidak menyebarkan narkoba, mereka tidak korupsi, mereka tidak jahat, mereka tidak menganiaya siapapun, mereka tidak merampok, tidak menggarong dan semacamnya. Kesalahannya cuma satu, karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan dalam kisah Ashabul Ukhdud kalau masih ingat barangkali kisahnya itu semua orang akhirnya karena iman ya, mereka dijebloskan ke dalam sebuah parit yang dibuat oleh penguasa saat itu, dijebloskan semuanya masuk ke dalam parit ya, masuk yang pada akhirnya mereka pun juga akhirnya juga Allah masukkan ke dalam parit itu. Itu kesalahannya disebutkan satu itu, wa manaqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid ya. Kemudian nah ini sumpah ya. Saat itu dalam bahasa di sini dikatakan haula illadzina aqsamtum la yanalahumullahu birahmah. Kalian berani bersumpah bahwa orang-orang ini semua tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, itu demikian. Ujung-ujungnya di ayat berikutnya ayat 50, ayat 51 ternyata Allah haramkan kepada mereka sedikit saja air ya yang bisa membuat mereka merasakan sedikit perubahan gitu dari panasnya sisa neraka, dari penderitaan. Dapat air saja ternyata juga tidak bisa mereka peroleh. Dan Allah katakan kepada para penghuni surga, mengatakan kepada mereka yang masuk neraka itu bahwa Allah telah mengharamkan semua ini kepada orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang kafirnya diingatkan lagi. Kata-kata ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran ya. Kata beliau, Lagi mute Pak Rusti. baik, saya ulangi. Saya ulangi ya. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi di situ dikatakan, Ibnu Abbas mengatakan begini, lama sara ashabul a'raf ilal jannah, tatkala para penghuni ashabul a'raf itu melihat kepada penduduk surga, tama'a ahlun nar yufarriju ba'dal yas. Orang-orang yang masuk dalam api neraka berharap mereka juga dapat pertolongan di situ supaya mereka tidak lagi tersisa selamanya. Faqalu, lalu kemudian mereka bilang, Rabbana innalana aqriba min ahlil jannah. Ya Allah, kami punya saudara-saudara, punya kenalan-kenalan, punya sahabat-sahabat yang kami kenal yang sekarang jadi penduduk surga, katanya. Fa'zan lana an narahum wa nukallimuhum. Izinkan kami untuk bisa melihat mereka dan berdialog dengan mereka, mau minta tolong kepada para penghuni surga yang notabene saudaranya waktu di dunia dulu, ya, temannya atau sahabatnya di dunia dulu, katakanlah begitu. Fa amarallahul jannata fa zukhrifat tsumma nadhara ahlin nar illa aqribaihim fil jannah. Maka dengan izin Allah, Allah perintahkan kepada surga terbuka sedikit, lalu membuat para penghuni neraka bisa ngintip melihat kehidupan para penghuni surga. Wa ma hum fihi minal bahjah wan na'im fa'arafuhum. Mereka gak bisa merasakan sedikit, kayak kita kalau dibuka jendela, dibuka pintu dikit kan angin oksigen itu enak, angin masuk. Ini enggak, terbuka tapi enggak dapat apa-apa. Ya. Rasa pun enggak dapat semuanya. Ya. Kenikmatan yang ada di dalam kehidupan penghuni surga itu enggak akan mereka rasakan sedikit pun. Fanadauhum, yang ada adalah mereka hanya bisa berseru, meminta an afidu alainal ma mimma razaqakumullah. Ya. Coba lemparin air sedikit aja. Ya, mintanya begitu. Atau apa yang Allah berikan rezeki kepada engkau di surga, lemparin itu apel, lemparin itu buah, lemparin itu makanan, katakanlah kayak begitu.
Fayaqulullahu lahum ajibu. Nah, jadi Allah yang memerintahkan, hei penghuni surga, jawab kepada penghuni neraka. Jadi Allah yang memerintahkan di surga menjawab langsung permintaan para penghuni neraka yang tadi minta air, minta rezeki. Apa jawaban penghuni surga yang Allah perintahkan itu? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang kafir. Jadi yang ngomong bukan Allah langsung, yang ngomong yang dapat nikmat itu yang di surga, ya. Supaya terasa dulu mereka yang ngomong di dunia melecehkan orang beriman, sekarang orang beriman sendiri yang menjawab. Ini bukan Allah yang menjawab. Kalau Allah yang menjawab, Allah nggak perlu kasih tahu, kamu nggak bakal dapat. Tapi ini dibuat sedemikian rupa, kalau ibarat dalam sebuah apa ya? Ini ayat yang sedikit mendramatisir dalam pengertian positif ya. Dibuat drama ini tentang kehidupan penghuni surga dan penghuni neraka supaya kita ini itu tidak termasuk ashabul a'raf sebisa mungkin. Ini di drama ini untuk mengingatkan kita sekarang ini, yang ngaji sekarang ini, katakanlah yang beriman di dunia sekarang ini, supaya melihat kondisi ini. Jangan sampai apa yang kita perbuat di dunia sekarang ini akan berbalik nanti dirasakan di akhirat. Ya. Kita yang selama ini menghina mereka, menyiksa mereka, melecehkan mereka, mengejek mereka, di akhirat nanti kita akan minta tolong kepada orang-orang beriman yang kita lecehkan tersebut, ketika mereka semua sudah Allah pastikan masuk ke dalam surga. Nah, kemudian ini berikutnya adalah setelah ayat yang ke-50 itu kita lihat ya. Ba'da an dzakara ta'ala tilkal munadhirat allati takunu baina ahlil jannah wa ahlin nar. Sesudah Allah menceritakan panjang lebar tentang pemandangan dialog yang terjadi antara penghuni surga dan penghuni neraka, wa ma yantahi ilaihi halahum wa jidalahum, dan apa yang terjadi setelah itu dalam bentuk dialog dan jidal, artinya bahkan bantah-membantah mereka ya, karena penghuni neraka ada bantah-membantah, tapi kalau penghuni surga ketemu saling berdialog, menanyakan bagaimana kabarnya dan sebagainya, itu sesama penghuni surga. Tapi kalau penghuni neraka, di antara mereka yang ketemu itu akan berbantah-bantahan, si pengikut menyalahkan yang diikuti, yang diikuti si pemimpin ini ya menyalahkan yang mengikuti. Nah, itu yang terjadi, kita sudah lihat kemarin semua. Haitsu yastaqirrul mu'minuna fi jannatil khuldi wan na'im, sampai akhirnya orang-orang mukmin itu Allah pastikan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kekekalan dan kenikmatan. Wa yastaqirrul kafiruna fi darakatis sa'ir wal jahim, sementara orang-orang kafir sudah pasti di dalam tempatnya yang penuh dengan siksa ya, yang panas, neraka jahim ini. Aqabal Quran Al-Karim bihadzal bayan asy-syafi. Lalu kemudian Allah menerangkan kepada kita tentang kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad itu seperti apa sebenarnya. Itu di ayat yang ke-52 dan 53. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Bahwa sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada kalian sebuah kitab. Buat kita maksudnya adalah Al-Quran. Kami sudah turunkan Al-Quran kepada kalian ya. Fassalnahu ala ilmin, bahkan kami rinci petunjuknya. Jadi walaupun Al-Quran itu tidak terperinci semua urusan kehidupan manusia, tapi Allah merinci hal-hal yang memang kita tidak bisa merincinya sendiri. Katakanlah seperti perkara-perkara masalah pernikahan, masalah waris, yang kita kadang-kadang nggak bisa memperinci sendiri. Di situ Allah terangkan rinci. Ya. Tapi hal-hal yang kita bisa dengan akal kita merincinya, seperti persoalan tauhid, persoalan keimanan, persoalan tentang bagaimana memahami petunjuk Al-Quran. Nah, kita bisa memahami sendiri, mengkaji sendiri, ya, bisa dengan mesandingkannya ketemu ayat dengan ayat seperti yang kita kaji sekarang, atau ayat dengan hadis dan seterusnya. Maka Al-Quran sifatnya seperti itu saja, atau mushafnya kita punya hanya segini saja besarnya, itu karena tidak mungkin semuanya juga diterangkan. Itu pun sudah Allah katakan fassalnahu ala ilmin. Kami sudah cukup menjelaskannya atas ilmu yang kami miliki. Yang terpenting sifatnya adalah hudan warahmatan. Al-Quran itu adalah hudan,
petunjuk dan rahmah. Nah, petunjuk di sini yang saya ingin terangkan, petunjuk itu ada dua. Ya. Yang pertama, al-huda bermakna ad-dilalah. Petunjuk dalam pengertian tuntunan atau bimbingan atau guidance atau kalau bahasanya Said Kutub itu ma'alifit thariq, rambu-rambu jalan, ya. Nah, itulah yang terjadi pada Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini adalah al-huda ad-dilalah, petunjuk dalam pengertian yang berarti yang memberikan tuntunan, memberikan pedoman, ya. Nah, yang dalam konteks pengertian ini Rasulullah adalah pemberi hidayah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syura surat yang ke-42 ayat yang ke-51 di situ dikatakan wa auhayna ilaika ruhan min amri, ya, min amrina. Nah, kemudian di ujungnya kalimat wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, di situ latahdi pengertiannya adalah pemberi petunjuk tentang rambu-rambu jalan, tentang syariat, tentang petunjuk-petunjuk agama, apa yang harus kita ikuti, apa yang harus kita tinggalkan. Nah, disitulah pengertian hidayah dalam arti ad-dilalah. Nah, sementara hudan juga bisa berarti pertolongan Allah. Ini yang disebut dengan al-i'anah, ya. Kapan penggunaan hudan dalam pengertian ad-dilalah, al-i'anah ini? Itu adalah hidayah yang seperti Allah berikan kepada kita yang memeluk Islam ini, ya. Yang pernah Rasulullah Muhammad sendiri pernah beliau dapat teguran dari Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 56, ya. Di situ dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad itu berdoa meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan Abu Talib paman beliau dari siksa kubur, mengampuni dosanya, memasukkannya termasuk golongan orang-orang beriman, maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi. Nah, di sini laknya panjang. Kalau di dalam surah Asy-Syura laknya pendek. Innaka la tahdi. Malah artinya la tahdi, sesungguhnya engkau benar-benar pemberi petunjuk. Konteksnya adalah pemberi petunjuk ke jalan yang lurus dalam arti hudan ad-dilalah. Sementara di ayat yang ke-56 surat Al-Qasas ini itu artinya adalah innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk. Nah, ini maksudnya adalah pertolongan Allah untuk menjadikan kita sebagai orang beriman. Engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, disinilah barangkali nanti kita akan bisa memperluas pernyataan Allah. Kenapa di satu ayat Allah mengatakan hudan lil muttaqin, di ayat yang lain Allah katakan hudan linnas, ya. Nah, itu kita akan ketemu nanti mungkin, ya, atau sambil kita ngaji ini kita juga akan bisa sampai kepada pemahaman itu, ya. Nah, saya lanjutkan. Al-Quran, yang penting Al-Quran itu kami telah turunkan, kata Allah, fungsinya adalah hudan warahmah liqaumin yu'minun, petunjuk dan rahmat bagi orang yang mukmin. Nah, ini bahasa yang tadi orang mukmin itu maksudnya begitu, ya, bahwa kita yang mukmin ini merasakan itu. Memang kalau yang kafir belum sampai merasakan Al-Quran itu adalah rahmah dan hudan. Nah, buat mereka Al-Quran baru bisa sebagai burhan. Nah, yang saya katakan tadi, buat memberikan gambaran kebenaran Al-Quran, kita sampaikan dalil-dalil, sampaikan hujah-hujah, sampaikan keterangan-keterangan secara ilmiah, itu kepada mereka bisa dalam bentuk burhan. Lalu kemudian Allah katakan di ayat berikutnya, ayat yang ke-53, hal yanzuruna illa ta'wilah, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali adalah pembuktian kebenaran, ya, tentang kebenaran Al-Quran ini. Yauma ya'ti ta'wiluhu, ketika datang pembuktian kebenaran Al-Quran bahwa orang kafir masuk ke dalam siksa api neraka, orang beriman akhirnya masuk ke dalam surga, ya. Sederhananya begitu barangkali, saya biar lebih cepat, ya. Kemudian yaqulul ladina nasuhu min qablu, maka orang-orang yang dahulunya, ya, melupakan Al-Quran itu mengatakan begini, ya. Yaqulul ladina nasuhu min qabl, berkata orang-orang yang dahulu melupakan
artinya nggak peduli dengan Al-Quran dulu, mereka mengatakan qad ja'at rusulu rabbina bil haq. Benar memang telah datang para rasul membawa kebenaran. Rasul-rasul utusan Allah, ya Tuhan kami membawa kebenaran itu. Maka jadi saat itu setelah mereka saksikan benar adanya Al-Quran itu, baru mereka meminta pertolongan. Fahallana min syufa'a fayashfa'u lana. Apa enggak bisa ada di antara kami, untuk kami orang-orang yang memberikan syafaat, menolong kami agar kami bisa ditolong, bisa selamat dari persiksa neraka yang seperti ini. Au nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, atau kami dikembalikan lagi ke dunia bisa berbuat sesuatu yang tidak sempat kami perbuat waktu kami hidup di dunia dahulu. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Begitulah yang terjadi, mereka merugikan diri mereka sendiri dan mereka telah Allah jadikan hilang dari mereka maka kanu yaftarun, apa yang selama ini mereka ada-adakan itu gak ada gunanya semuanya lagi, ya. Nah, itu akhirnya mereka alami keadaan itu nanti di akhirat. Nah, buat kita orang beriman, kajian seperti ini dalam rangka untuk menumbuhkan kembali keyakinan kita bahwa al-jannah hak wan naru hak, bahwa surga itu adalah hak, kebenaran, dan neraka itu adalah hak, ya. Wal Qur'anu hak, Al-Quran juga adalah hak sebagaimana sabda Rasul. Inilah barangkali pengajian kita pada kesempatan ini, ya, dengan sedikit saya coba angkat situasi yang terjadi pada kondisi sekarang ini dengan melihat kisah Nabi Musa dan Firaun, yang barangkali di situ sedikit banyaknya kita akan dapat gambaran sehingga di mana posisi kita kalau kondisinya seperti itu. Dan nanti kita akan ketemu di ayat-ayat berikutnya di surah Al-A'raf ini kisah para nabi, dan yang banyak juga kembali diceritakan adalah kisah tentang Nabi Musa dan Firaun itu sendiri. Saya kira ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Nggak terasa ini sudah cukup